Shalom, salam damai. Kita lanjutkan dengan kitab Keluaran bab 12 dengan judul perikop Tulah ke-10. Anak sulung mati, orang Israel keluar dari Mesir. Maka pada tengah malam, Tuhan membunuh tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir, dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya sampai kepada anak sulung orang tawanan yang ada dalam liang tutupan, beserta segala anak sulung hewan. Lalu bangunlah Firaun pada malam itu bersama semua pegawainya dan semua orang Mesir, dan kedengaranlah seruan yang hebat di Mesir, sebab tidak ada rumah yang tidak kematian. Lalu pada malam itu dipanggilnyalah Musa dan Harun, katanya, "Bangunlah, keluarlah dari tengah-tengah bangsaku, baik kamu maupun orang Israel. Pergilah, beribadahlah kepada Tuhan seperti katamu itu. Bawalah juga kambing dombamu dan lembu sapimu seperti katamu itu. Tetapi pergilah dan pohonkanlah juga berkat bagiku." Orang Mesir juga mendesak dengan keras kepada bangsa itu, menyuruh bangsa itu pergi dengan segera dari negeri itu. Sebab kata mereka, "Nanti kami mati semuanya." Lalu bangsa itu mengangkat adonannya sebelum diragi, dengan tempat adonan mereka terbungkus dalam kainnya di atas bahunya. Orang Israel melakukan juga seperti kata Musa. Mereka meminta dari orang Mesir barang-barang emas dan perak serta kain-kain. Dan Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu, sehingga memenuhi permintaan mereka. Demikianlah mereka merampasi orang Mesir itu. Kemudian berangkatlah orang Israel dari Ramses ke Sukot. Kira-kira 600.000 orang laki-laki berjalan kaki, tidak termasuk anak-anak. Juga banyak orang dari berbagai-bagai bangsa turut dengan mereka. Lagi sangat banyak ternak kambing, domba, dan lembu sapi. Adonan yang dibawa mereka dari Mesir dibakarlah menjadi roti bundar yang tidak beragi. Sebab adonan itu tidak diragi, karena mereka diusir dari Mesir dan tidak dapat berlambat-lambat, dan mereka tidak pula menyediakan bekal baginya. Lamanya orang Israel diam di Mesir adalah 430 tahun. Sesudah lewat 430 tahun, tepat pada hari itu juga, keluarlah segala pasukan Tuhan dari tanah Mesir. Malam itulah malam berjaga-jaga bagi Tuhan, untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Dan itulah juga malam berjaga-jaga bagi semua orang Israel, turun-temurun untuk kemuliaan Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Ternyata orang Mesir sudah dijajah, diperbudak selama 430 tahun. Lama sekali ya. Sementara Indonesia dijajah Belanda selama berapa? 3 abad lebih ya. Ini orang Israel diperbudak di tanah Mesir selama 430 tahun. Bayangkan. Setelah 430 tahun itu, dan setelah tulah yang ke-10 terjadi, yaitu setiap anak sulung di tanah Mesir mati. Di tanah Mesir. Jadi termasuk ya semuanya itu ya, orang-orang Mesir itu, yang dimana rumahnya tidak dibubuhi oleh darah anak domba. Di tiang pintunya, di kusen pintunya itu tidak dibubuhi, tidak dilumuri darah anak domba yang disembelih sebagai peringatan Paskah, di mana Tuhan lewat ya, membunuh tiap anak-anak sulung. Ya, seperti ini contohnya ya. Ini ternyata pegawainya Firaun ini Firaun ya. Ini salah satu menterinya itu adalah anak sulungnya. Ini bapaknya nih, ayahnya. Ini anak sulungnya. Pas di hadapan Firaun, jatuh mati. Terkena ini, ada seperti kabut yang lewat ini. Ini Tuhan lewatnya, mencabut nyawa ya, setiap anak sulung di tanah Mesir ya. Sementara anak sulung di bangsa Israel itu aman hidup, karena rumahnya itu sudah dilumuri darah anak domba ya. Jadi Tuhan lewat saja ya, sudah tahu itu anak orang Israel. Dan siapapun juga ya,
yang berada di dalam rumah yang dilumuri oleh darah anak domba itu selamat ya. Apapun ya, walaupun mungkin orang Mesir juga, tetapi kalau mau bertobat, berdamai dengan orang Israel, tinggal menyelamatkan diri di dalam rumah itu juga selamat. Yang tidak mau ya ini mati. Setiap anak sulung mati, termasuk semuanya ya. Anak sulung mulai dari Firaun, anaknya juga mati. Sampai anak sulung dari tawanan yang ada di dalam penjara di bawah liang. Juga anak hewan, bayangkan, semuanya mati ya. Kematian datang kepada Mesir. Itulah kalau menindas orang Israel ya, kematian datang. Jadi janganlah mencoba-coba menindas, melawan Tuhannya Israel ya. Kalau Israelnya menurut kepada Tuhan dan orang Israel itu ditindas, maka Tuhan akan bertindak ya. Beda kalau orang Israelnya itu sendiri tidak menuruti Tuhan ya, makanya diberikan kepada musuh-musuhnya ya. Makanya orang Israel, orang Yahudi itu berserak-seraan sejak dahulu kala karena mereka banyak yang tidak mematuhi perintah Tuhan ya, suka ngeyel ya, mencari Tuhan-Tuhan yang lain ya, mencari Mesias-Mesias yang lain. Akhirnya mereka diserakkan Tuhan ya. Sampai sekarang ini ya masih digempur oleh berbagai macam musuh ya. Tapi ya ada juga orang Israel yang sudah menerima Tuhan Yesus ya. Mereka dilindungi Tuhan ya. Kemudian Firaun memanggil Musa, lalu mengusirnya. Cepat kamu pergi ya. Silakan pergi ya. Bawa juga sesuai dengan permintaanmu, yaitu kambing domba dan lembu sapimu. Silakan bawa, cepat pergi ya. Tapi juga mohonkanlah juga berkat bagiku ya. Jadi si Firaun ini juga masih minta berkat ya. Ya kalau sudah mau mengakui bahwa Tuhannya Musa ini Tuhan yang benar, ya segeralah bergabung ya, mengikuti ajarannya Tuhannya Musa ya, yaitu Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus memang waktu itu belum menjadi manusia ya. Nah setelah sekarang jadi manusia, kita mengikuti Tuhan Yesus ya. Sudah kenal Tuhan Yesus. Dan Tuhan juga membuat bangsa Mesir bermurah hati ya. Jadi mereka ini berangkat dari Mesir tanpa tangan kosong ya. Jadi mereka minta emas dan perak, dan ya sekarang itu istilahnya uang ya. Minta uang, sangu ya, dari tetangganya bangsa Mesir ya, supaya mereka ini di tengah jalan tidak tangan kosong, ada bekal uang ya. Kalau sekarang kita bekalnya uang ya. Uang bisa membeli banyak hal, tetapi tidak bisa membeli semua hal. Semua benda, semua layanan tidak bisa dibeli ya. Ya banyak yang bisa dibeli memang dengan uang. Makanya Tuhan juga memberikan bangsa Israel ini dengan bekal emas dan perak serta kain-kain ya, untuk hidup nanti rancangan Tuhan selama 40 tahun di padang gurun sebelum akhirnya sampai di Yerusalem, tanah Kanaan, tanah yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel. Jadi memang tanah Yerusalem dan sekitarnya itu memang diberikan Tuhan kepada orang Israel dari dulu. Yang punya tanah itu ya Tuhan, pencipta langit dan bumi ya. Yang pencipta langit dan bumi ini ingin memberikan kepada orang Israel, ya sudah, terserah Tuhan yang maha kuasa ya. Jangan manusia bersikeras menentang, nanti cilaka. Janganlah ya. Tetap akui, biarkan orang Israel di sana ya. Yang penting kerjasama saja supaya menghasilkan yang baik. Bukankah orang Israel itu pintar-pintar ya, menghasilkan teknologi ya, kita kerjasama dalam hal teknologi ya, supaya kita juga jadi pintar dan diberkati Tuhan juga. Nggak hanya orang Israel yang diberkati, tetapi kita juga diberkati Tuhan ya. Kita gabung dengan Tuhan, dengan orang-orang pilihan Tuhan ya. Ya memang kadang orang-orang pilihan Tuhan tidak mau melakukan perintah Tuhan ya, kita jangan ikuti itu, tapi kita ikuti Tuhannya, Tuhan yang benar, yaitu Tuhan Yesus. Mereka berangkat dari Israel ya, dari Ramses ke Sukot. Ada
600.000 orang laki-laki. Bayangkan 600.000 ya. Tidak termasuk anak-anak, belum lagi yang istrinya ya. Satu keluarga kan biasanya anaknya 2, 3, 4 ya. Zaman dahulu tuh banyak anaknya ya, sampai 6 dan seterusnya ya. 600.000 jalan kaki ya, dengan anak-anaknya ya, kira-kira 2 kali ya, 1 jutaan ya, bahkan lebih 2 juta ya. Dan juga tidak hanya orang Israel, tetapi juga berbagai bangsa yang ikut bergabung dengan mereka ya. Jadi kalau bangsa-bangsa yang lain yang bukan Israel, yang bukan Yahudi mau bergabung, ya mereka juga diselamatkan. Demikian juga kita sekarang ini ya. Kita ini umat Kristiani diselamatkan melalui Tuhan Yesus ya. Karena kita bergabung dengan bangsa pilihan. Cuma sayang bangsa pilihan mereka, yaitu bangsa Israel, masih banyak yang menolak Yesus, makanya mereka ya masih bermasalah ya. Sementara kita mengakui, karena kita menerima Tuhan Yesus ya, keselamatan juga ditawarkan kepada bangsa-bangsa lain ya. Jadi bangsa-bangsa lain yang juga bergabung dengan mereka juga pergi berangkat dari situ ya. Karena mungkin ada juga bangsa-bangsa lain yang juga diperbudak ya di Mesir waktu itu. Mereka harus cepat-cepat pergi karena disuruh diusir ya oleh Firaun ya dan pasukannya. Kamu cepat pergi keluar ya, diusir. Jadi mereka mau buat roti bundar aja belum sempat diselesaikan ya. Baru adonannya yang jadi, lalu cepat-cepat ya sudah dibungkus di bawah. Lalu ya di tengah jalan baru dibakar dan dimakan ya. Jadi mereka tidak bisa berlambat-lambat. Jadi nggak banyak sempat membawa bekal makanan ya. Tetapi emas dan perak sudah mereka dapatkan dari tetangga-tetangganya ya. Dan Tuhan membuat tetangga-tetangganya itu baik hati ya. Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa Israel. Jadi mereka memenuhi permintaan mereka. Lihat ini, Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati. Berarti Tuhan bisa juga membuat orang-orang di sekitar kita bermurah hati, membuat bos kita bermurah hati, membuat perusahaan bermurah hati untuk memenuhi permintaan kita. Ya asalkan kita setia, patuh, nurut kepada Tuhan. Nanti Tuhan akan membuat apa yang kita minta didapatkan dengan membuat murah hati bos kita, perusahaan di tempat kita kerja, membuat murah hati rekanan kita, tetangga kita. Itu Tuhan akan membuat segala sesuatunya indah pada waktunya bagi orang-orang yang mengasihinya, menyayanginya, yang patuh padanya, yang turut pada perintahnya. Malam itulah malam berjaga-jaga bagi Tuhan ya. Jadi Tuhan itu mengirimkan malaikatnya ya untuk ya, kita tidak bisa lihat di sini ya. Mereka berangkat nih, ada malaikat yang roh yang menjaga mereka ya. Dan juga malam itu juga malam yang berjaga-jaga bagi semua orang Israel ya. Mereka berjaga-jaga karena kan pasti ada juga pasukan-pasukan lain, baik dari orang Mesir atau di daerah sekitarnya yang dilalui oleh mereka. Itu pasti ada juga musuh-musuh ya. Di dunia ini kan tidak steril dari musuh-musuh atau kuman-kuman ya, baik secara fisik maupun secara rohani ya. Jadi kita semua harus berjaga-jaga lah ya, berdoa dan bermati raga ya selalu ya, supaya kita bisa selamat, dijaga oleh Tuhan, dilindungi Tuhan, supaya kita bisa berjalan dengan selamat terus menuju tujuan kita, tujuan akhir kita ke tanah terjanji, yaitu Yerusalem yang baru. Bukan Yerusalem yang fisik seperti sekarang ini, tetapi umat Kristiani kita, tujuan kita sekarang adalah menuju Yerusalem baru, Yerusalem surgawi ya, di surga nanti ya. Jadi kita tidak perlu berebutan tanah Yerusalem fisik, tetapi kita menuju ke tanah terjanji, yaitu Yerusalem surgawi, di tempat di mana Tuhan Yesus menjadi rajanya, raja yang adil, yang sesungguhnya. Di sana tidak ada demokrasi ya, di sana Tuhan Yesus ya tetap jadi raja ya selama-lamanya ya. Tetapi Tuhan yang baik ya, bukan
Tuhan yang diktator, yang tidak adil dan sejenisnya ya. Tuhan Yesus adalah Raja yang adil, Hakim yang adil. Bagi saudara mendapatkan tambahan penjelasan dari Roh Kudus, boleh juga berbagi dengan kita. Yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya, masih dari Kitab Keluaran. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.